Selamat datang di informasi tentang riset komunikasi, khususnya tentang teknik sampling. Kenapa perlu dijabarkan konsep teknik sampling? Karena dalam proses riset penelitian, dalam konteks penentuan sasaran atau populasi penelitian, perlu dipahami cara kerja teknik sampling. Karena teknik sampling ini berkaitan dengan target sasaran atau populasi yang saya bilang tadi. Nah, karena punya karakter yang berbeda, populasi atau sasaran penelitiannya akan diteliti, maka ketika melakukan proses pemilihan teknik sampling juga punya cara kerja yang berbeda. Secara garis besar ada dua bentuk teknik sampling. Teknik sampling yang probability sampling, yang kedua teknik non-probability sampling. Cuman yang akan saya uraikan di sini hanya sebatas garis besar kapan kita memilih teknik probability sampling dan kapan kita menggunakan teknik non-probability sampling. Karena hal ini penting sebelum nanti lebih jauh mencari, mengklasifikasikan, memilih dari kedua jenis sampling tadi. Karena kedua teknik sampling tadi punya cara kategori yang beda-beda. Nah, untuk hari ini saya akan jelaskan secara garis besar perbedaan kedua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kenapa prinsip teknik sampling ini dipertimbangkan? Karena ada salah satu cara unsur subjektivitas dari peneliti, yaitu mungkin diduga untuk menghemat dana, menghemat waktu, berkaitan juga dengan konteks sarana statistik yang digunakan. Karena ini kedua fenomena-fenomena atau kondisi-kondisi tadi dari populasi atau dari tujuan penelitian juga akan menentukan teknik sampling yang digunakan. Pertama, teknik sampling kategori probability sampling. Untuk kategori probability sampling ini digunakan bila pertama, sasaran atau populasi penelitian kita punya jumlah dan karakteristiknya yang sudah pasti. Jumlah dan karakteristiknya pasti. Kalau kondisi ini ada, maka tadi saya katakan dia termasuk sudah bisa diduga termasuk kelompok yang probability sampling. Akibat kondisi populasi dari segi jumlah dan karakteristiknya jelas, maka peneliti tahap berikutnya adalah membuat sampling frame alias kerangka sampling, yaitu daftar yang berisikan tentang jumlah dan karakteristik dari populasi yang akan kita teliti. Karena dengan kondisi jumlah dan karakteristik populasi yang diteliti jelas, kita nanti akan bisa menentukan jenis teknik sampling probability apa yang digunakan. Jadi perlu tahap berikutnya membuat sampling frame atau daftar populasi dari penelitian yang kita teliti. Nah, yang berikutnya, karena nanti ada proses penentuan teknik sampling, maka dalam proses penelitian kelompok probability sampling tidak semua populasi yang diteliti. Jadi peneliti bisa mengambil sebagian dari populasi, artinya peneliti bisa mengambil sampel N kecil dari populasi alias dari N besar. Nah, bagaimana proses kerjanya nanti ada cara teknik kategorinya. Jadi gini tidak akan saya jabarkan secara detail, tapi hanya saya kasih tahu dengan kondisi ini maka dia termasuk kelompok probability sampling. Kalau populasinya kayak gini, kondisi non probability sampling. Probability sampling biasanya dipakai untuk riset kuantitatif. Tadi saya bilang proses teknik probability sampling ketika peneliti hanya mengambil sampel dari populasi yang diteliti. Artinya mengambil sebagian yang sudah mewakili dari populasi yang diteliti. Cara pengambilannya itu ada teknik-teknik yang dipakai. Yang berikutnya bahwa hasil sampel yang digunakan teknik sampling probability, hasilnya nanti bisa digeneralisasikan, bisa menggambarkan kondisi populasi walaupun risetnya hanya diambil hanya sebagian contoh, hanya sebagian sampel. Nanti hasil yang berdasarkan sampel ini bisa mencerminkan kondisi populasi ketika nanti Anda memberikan hasil penelitian, dan hasil sampel tadi bisa digeneralisasikan. Nah, tadi saya bilang riset teknik probability sampling ini umumnya dipakai untuk proses penelitian yang kuantitatif, contohnya survei. Jadi sekali lagi, kalau riset-riset yang survei yang jelas populasinya, jelas jumlah karakteristiknya, maka secara logika tepat yang digunakan adalah teknik sampling probability. Masalah bentuknya yang diteliti yang mana itu nanti pada tahap uraian berikutnya.
Bagaimana kondisi populasi yang jumlah dan karakteristiknya jelas? Ini bisa dicontohkan contoh kalau Anda melakukan riset dari perusahaan atau suatu organisasi, maka nanti ada jumlah karyawannya, bagian-bagian karyawannya, klasifikasi bidang pekerjaannya. Nanti Anda akan mendapatkan informasi yang jelas dari pihak Biro Administrasi atau pihak SDM. Dari situ Anda bisa mendapatkan data yang jelas dari segi jumlah, dari segi karakteristik yang saya bilang. Jadi ada sumber acuan ketika menentukan istilah jumlah dan karakteristiknya jelas. Nah, itu yang menjadi asumsi bahwa kita bisa menggunakan teknik sampling probability sampling. Nah, selain tadi perusahaan, bisa kita coba lihat misalnya kalau Anda mau riset di wilayah masyarakat yang tinggal di sekitar Lenteng Agung, Jagakarsa. Ketika Anda ingin mendapatkan data populasinya, Anda bisa mendapatkan populasi yang pasti dan jelas kalau Anda datang ke sumber informasi di kelurahan atau Anda datang ke RW, kepala RW. Di situ Anda akan mendapatkan informasi jumlah dan karakteristik masyarakat yang tinggal yang pasti, yang nantinya akan dipakai untuk menjadi bahan penelitian alias responden penelitian. Jadi dengan asumsinya kalau nanti Anda sudah mendapatkan kondisi populasi yang jumlahnya jelas, karakteristiknya jelas, yang berikutnya akan mempermudah membuat sampling frame. Nah, kalau sudah jelas sampling frame, maka akan mudah Anda ketika menentukan siapa yang akan dijadikan sampel penelitian nanti. Bagaimana mengambil sampel N kecil dari populasi? Itu yang nanti diterapkan dalam teknik sampling yang sifatnya probability. Nah, hasilnya yang saya bilang tadi bahwa jadi teknik sampling probability, sampelnya N kecilnya diambil dari kondisi populasi yang sudah mewakili, mencerminkan kondisi populasi. Hasil penelitian yang hanya mengandalkan sampel atau sebagian dari populasi tadi itu bisa digeneralisasikan. Jadi sekali lagi, itu yang bisa diterapkan kalau kita menggunakan teknik sampling probability. Berikutnya teknik sampling non-probability. Teknik kategori kedua ini berbeda karakteristiknya dengan teknik sampling yang pertama, yang probability. Kalau yang kelompok non-probability ini, kalau kita sebagai peneliti berhadapan pada kondisi populasi yang tidak bisa pasti ditentukan jumlah dan karakteristiknya. Karena kondisi populasi yang kita mau teliti ini mobile, prosedur mengalami perubahan. Contoh kalau Anda nanti mau riset yang kondisinya mobile, yang tidak bisa dipastikan dengan jelas jumlah dan karakteristiknya, Anda melakukan riset misalnya di masyarakat atau orang-orang yang ada di mall, masyarakat atau orang-orang yang ada di terminal, mau terminal bus, di bandara, atau kondisi masyarakat yang ada di ruang-ruang pameran. Di sana jumlah dan kondisi karakteristik populasinya mobile, tidak bisa dipastikan. Ini punya karakter yang berbeda. Karena kita tidak bisa menetapkan jumlah dan karakteristiknya dengan pasti, dengan contoh kondisi-kondisi sasaran seperti tadi yang ada di pasar, di terminal, di stasiun kereta, di ruang-ruang pameran, maka kita tidak bisa menetapkan teknik sampling yang pertama, tapi yang kita gunakan teknik sampling yang non-probability. Nah, umumnya teknik sampling non-probability yang dipakai dalam riset itu kategori purposive sampling dan snowball sampling. Sampling bertujuan, tadi yang saya bilang purposive sampling, dan yang kedua sampling jaringan atau bola salju. Ini yang biasanya dipakai untuk riset-riset pendekatannya kualitatif, yang metodenya case study, studi kasus, atau riset yang lainnya. Ini yang biasa dipakai. Jadi istilah mewakili untuk kelompok non-probability sampling ini tidak bisa dipakai. Karena proses riset non-probability ini tidak ada generalisasi. Bahwa hasil penelitian hanya mencerminkan dari orang yang diteliti. Jadi tidak ada istilah, sebenarnya tidak pakai istilah sampel dalam konteks ini karena dia tidak mewakili. Dia hanya diambil berdasarkan tadi tujuan penelitian yang sesuai dengan apa yang diteliti. Jadi hasil risetnya tidak bisa digeneralisasikan. Cuman terserah nanti kalau orang mau asumsikan sebagai gambaran awal untuk riset berikutnya, disilakan saja. Tapi bagi peneliti tidak dibenarkan
proses risetnya untuk digeneralisasikan. Jadi risetnya hanya mencerminkan apa yang kita teliti, mencerminkan dari bahan yang kita teliti. Nah, untuk itu bukan berarti proses riset teknik yang non probability ini mudah, justru caranya akan lebih kompleks lagi. Kategorinya banyak, nanti kategori-kategori untuk non probability ini kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika nanti Anda sebagai peneliti ketika ingin berpikir teknik sampling apa yang dipakai, kenapa harus ini yang dipakai, kenapa tidak yang probability, kenapa tidak yang non probability, kriteria yang pertama. Jadi kalau nanti jumlah populasinya jelas dan pasti kamu masuk kategori yang probability. Tahap berikutnya harus membuat sampling frame. Dari sampling frame, dari daftar kondisi karakteristik populasi tadi, baru si peneliti menentukan siapa yang akan dijadikan sampel dari populasi. Hasil riset yang mengandalkan sampel ini dalam riset probability bisa digeneralisasikan untuk populasi. Hasil riset N kecil bisa digunakan untuk generalisasi ke populasi. Tapi sebaliknya, untuk riset kelompok teknik sampling yang non probability itu tidak ada yang namanya sampling frame, tidak ada yang namanya daftar populasi. Karena tadi kenapa itu tidak bisa dibuat? Karena karakteristik populasinya nggak jelas, jumlahnya tidak jelas, jadi tidak bisa dibuat sampling frame. Yang kedua, ketika melakukan penelitian tidak ada yang namanya istilah wakil, mewakili, jadi sesuai dengan tuntutan tujuan penelitian. Nah, tadi yang saya bilang, kelompok yang sering digunakan untuk riset-riset kualitatif, konteksnya untuk yang metode studi kasus dan seterusnya, itu biasanya dipakai teknik sampling purposive dan teknik sampling jaringan, snowballing sampling. Ini yang biasa dipakai. Jadi perlu diperhatikan ketika nanti Anda, terutama untuk peneliti pemula, supaya berpikirnya lebih taktis, sedikit punya rancangan frame, maka untuk menentukan teknik sampling yang mana mau dipakai, kriteria uraian tadi di awal, uraian informasi ini sedikit akan memberikan pencerahan dalam proses pemilihan kelompok teknik sampling. Mengenai detailnya, apa aja itu kelompok yang probability, apa aja nanti yang non probability, akan disampaikan pada penjelasan YouTube berikutnya. Sampai jumpa, semoga dapat manfaat dari informasi hari ini. Salam.